prestasi Nah, sekali. ini yang ingin saya tanyakan, apa sih nilai-nilai kemudian yang di counter gitu? Ini kan bahasannya sudah ada KHI nih ya, Iya, sudah ada nilai, kemudian ada counter legal draft yang itu membahas bagaimana seharusnya KHI ini diperbaiki sehingga layak menjadi hukum positif di Indonesia seperti itu. Nah, nilai-nilai itu yang didialogkan atau yang terjadi dialog di situ saya pengen tahu nilai apa saja. Itu yang menjadi persoalan yang sangat menarik. Poin-poinnya apa saja? Ada 18 pasal. 18 pasal ya. 18 pasal yang di counter ya. Yang di counter dalam KHI itu ada 18 pasal. Namun fokus utamanya itu ada 3. Tapi Jadi tidak meninggalkan 18 pasal yang akan dibahas. Oke. Meskipun fokus utamanya itu ada 3, Ada 3. pembahasan secara mendalam, kajiannya yang secara mendalam, namun tidak meninggalkan pembahasan yang sampai 18 pasal 18. tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Pronto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Pronto Satria Naga. Hari ini saya sedang bersama seorang akademisi, salah seorang mahasiswa pasca sarjana, yaitu Nur Muzairi. Kita sapa, bagaimana kabarnya Nur Muzairi? Tapi ini biasanya kalau saya panggilnya Nur Muzairi, tapi kalau di tempat tinggalnya beliau ini adalah seorang sosok figur ustadz. Jadi untuk di podcast ini saya panggil dengan sebutan Ustadz Nur Muzairi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penelitiannya, yaitu di tesis ya, betul ya? Benar. Di tesis. Judulnya apa? Judulnya Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional dalam Taknin Hukum Keluarga di Indonesia. Oke, jadi poinnya pertama adalah dialektika. Benar. Dalam pembahasan kali ini yaitu dialektika antara nilai liberal dan nilai tradisional dalam pembentukan hukum Islam, kan kayak gitu kan ya? Benar. Karena taknin itu kan bahasa Arab, mungkin ada beberapa yang kurang paham terhadap istilah-istilah tersebut. Jadi ketika disederhanakan, taknin itu adalah proses pembentukan hukum Islam. Jadi bagaimana kemudian nilai liberalisme yang dari negara Barat ya, dan juga nilai tradisional yang konteksnya dari law in book atau dari kitab-kitab klasik atau kitab fikih. Kemudian ada formulasi seperti apa yang ditawarkan oleh peneliti. Oke. Berangkat dari judul, silahkan dijelaskan kenapa tertarik dengan judul ini untuk dijadikan sebagai judul tesisnya gitu, sehingga tertarik untuk mengkaji ini lebih dalam gitu. Silahkan disampaikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyapa para penggemar dulu sebelum melanjutkan kepada pembahasan ya, atau obrolan yang santai kayak gini. Santai pada kesempatan ini. Hai guys. Baik. Yang pertama membahas tentang terkait tema. Tema problem research ya. Yes. Dialektika nilai liberal dan tradisional dalam taknin hukum keluarga di Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali. Pertama, sebelum membahas kepada taknin, terlebih dahulu membahas mengenai hermeneutika. Apa itu? Betul. Coba ya, jelaskan aja ke teman-teman apa itu. Secara bahasa dulu, dialektika merupakan sebuah argumentasi, pergerakan argumentasi yang didialogkan untuk menemukan sebuah pemahaman. Pemahaman itu menuju sebuah perubahan. Pemahaman menuju sebuah perubahan. Oh ya. Di situ titik temunya. Sebelum melanjutkan kepada nilai liberal, Oke. perlu dipahami dialektika itu sebuah pergerakan pemikiran yang didialogkan. Oh, betul. Baik kontradiksi maupun diksi. Artinya ada kesatuan di situ, baik itu mendukung atau tidak, itulah yang namanya dialektika. Kalau bahasa sederhananya saya simpulkan ya. Sip, mantap. Jadi kalau saya simpulkan begini, saya punya pandangan atau argumentasi atau punya pendapat. Kemudian Ustadz Nur Muzairi ini punya pandangan, punya pendapat yang kemudian didialogkan. Didialogkan artinya kemudian dibicarakan, dicari
formulasinya atau harmonisasinya, atau bagaimana kemudian pandangan saya, pendapat saya ini ketika dibicarakan itu menghasilkan sesuatu hal yang baru yang menjadi solusi, seperti itu maksudnya ya. Nah, kalau bahasa sederhananya seperti itu. Silahkan dilanjutkan lagi penjelasannya. Tapi sepertinya lebih cocok pas dipanggil Bapak atau Mas itu. Kalau dipanggil Ustadz berlebihan seperti itu, Mas. Iya, cara apa aja. Cara apa aja Ustadz, karena memang Ustadz. Dilanjutkan dengan apa namanya, teks dari teks kelanjutan dari dialektika nilai liberal. Di situ sebuah argumentasi yang sempat disimpulkan oleh Mas Edi tadi, argumentasi yang dibangun oleh peneliti. Iya, betul. Dalam penelitian ini mengarah kemana? Apakah afiliasinya dari peneliti ini juga ikut kecenderungannya terhadap nilai liberal atau posisi ya, berarti posisi peneliti ya. Yang pertama memposisikan sebagai peneliti dulu, sebelum melanjutkan kepada tokoh yang akan diteliti. Apakah tokoh di dalam referensi ini mengambil sampel atau referensi dari referensi akademisi atau para pemikir liberalis atau tradisionalis lah. Di situ sebelum membahas kepada berikutnya ya, langkah awal dari pemikiran ini kan untuk mencari indikator, ukuran ya, ukuran dari pemikiran para akademik, para akademisi itu. Sehingga yang pertama, poin apa yang harus ditemukan? Yang pertama, menemukan bagaimana dialektika di situ memberikan sumbangsih, memberikan jawaban terhadap problem-problem yang terjadi dalam berdialektik. Ya, di situ. Lalu muncullah permasalahan yang pertama, yaitu dialektika, bagaimana dialektika nilai liberal dalam konteks apa? Dalam konteks counter legal draft kompilasi hukum Islam. Betul. Nah, jadi ini baru masuk ya kepada permasalahan. Oke. Jadi begini ya, apa yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Al Mukarram Al-Syekhana. Jadi di sini mungkin nanti dijelaskan dulu kenapa tertarik. Apakah kemudian pertama sudah disebutkan tadi kan, harapannya dari penelitian ini memberikan kontribusi kepada proses pembentukan hukum Islam di Indonesia. Seperti itu. Kenapa kemudian peneliti tertarik? Karena itu harapannya ketika kemudian penelitian ini selesai, memberikan saran, memberikan rekomendasi bagaimana kemudian KHI yang kemudian dikonter oleh CLD KHI, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana kemudian draft ini ketika dikonter, dikaji, kemudian menjadi suatu saran kepada pemangku kebijakan ya, yang punya legalitas untuk kemudian bagaimana melegitimasi hukum Islam yang ada di Indonesia gitu. Nah, disitulah kemudian menjadi nilai tertariknya gitu. Artinya ini menjadi suatu rekomendasi, menjadi sesuatu hal yang mungkin akan jadi bahan pertimbangan gitu. Nah, terkait dengan hal ini maka perlu kita membahas lebih lanjut. Seberapa menariknya penelitian ini. Nah, dari penelitian ini salah satu alasan adalah bagaimana menjadi sumbangsih. Kemudian apakah ada alasan lain yang membuat saudara Al Ustadz Al Mukarram atau apapun itu sebutannya sehingga tertarik, benar-benar tertarik dengan judul ini? Alhamdulillah, kalau ditanya terkait seberapa menarik sih judul ini untuk memberikan sumbangsih kepada negara, yang pertama, judul ini sangat menarik sekali dari segi bahasa pertama, terus yang kedua dari segi hukum, terus yang ketiga dari segi bagaimana seorang mahasiswa pasca sarjana bukan hanya mengkaji dari segi hukumnya saja, tapi bagaimana hukum itu memberikan sebuah perubahan, pencegahan, pengarahan, bahkan perubahan itu sendiri mengarahkan kepada pemikir, kepada mahasiswa, kepada tokoh masyarakat yang mau diajak berpikir bagaimana hukum Islam ini benar-benar menjadi sebuah pedoman dalam legalitas undang-undang ya. Oke, paham. Jadi begini hal yang saya tangkap.
yang dimaksudkan oleh Ustadz Nur Buzairi ini adalah bagaimana kemudian itu Ustadz. hukum hadir. Hukum hadir tidak hanya sebagai legalitas, tidak Cep. hanya sebagai legalitas atau formalitas belaka, tetapi kemudian hukum yang ditetapkan melalui proses dialektika yang panjang sehingga dapat menghasilkan hukum yang kemudian representatif. Artinya dalam artian begini, hukum itu tidak hanya sebagai tulisan tetapi memang benar-benar punya manfaat atau punya apa namanya ya, Kemaslahatan. nilai kemaslahatan yang bisa digunakan di masyarakat. Karena asas hukum itu kan ada 3 yang harus dipenuhi. Pertama adalah asas kepastian, yang kedua adalah asas kemanfaatan, dan yang ketiga adalah asas keadilan. Nah, itu yang diharapkan. Dengan adanya proses dialektika diharapkan 3 asas atau 3 unsur dari hukum ini terpenuhi gitu ya. Iya, Cep. Betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut kepada pokok pembahasan selanjutnya. Apa sih yang menjadi titik fokus atau rumusan masalah atau fokus penelitian daripada judul tesis ini? Iya, yang pertama seperti tadi yang sempat saya sampaikan, bahwasanya fokus utama dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu dialektika, bagaimana dialektika nilai liberal dan tradisional dalam taknin hukum keluarga di Indonesia ditinjau dari counter legal draft kompilasi hukum Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana proses legislasinya. Setelahnya berbentuk draft, lalu situ diajukan ke DPR, berbentuk draft, lalu dirapatkan di situ, istilahnya di prolegnaskan ya, diajukan bagaimana proses ini bisa diakui oleh pemerintah dan disahkan. Bukan hanya diakui tapi disahkan. Karena apa? Karena selama ini melihat dari perjalanan hukum Islam itu hanya ada satu undang-undang. Pertama, hanya ada satu undang-undang yang diakui secara nasional, yaitu selebihnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang diamandemen, yang diperbarui yang sudah nomor 16 tahun 2019 ya. Ya, betul. Terus yang kedua, ini bukan berbentuk undang-undang namun berbentuk impres, yaitu KHI kompilasi hukum Islam. Upaya dari judul ini untuk memberikan sumbangsi kepada pemerintah itu untuk menjadikan seperti sebuah madhab, fikih madhab, undang-undang dalam ranah nasional, tapi dalam pandangan hukum Islam itu sebagai madhab fikih ulama, madhab fikih Indonesia, seperti itu. Ini sebenarnya sebuah wacana. Dari wacana seperti tadi yang disampaikan Mas Edi tentang apa tadi ini law in book itu bisa diimplementasikan dalam bentuk madhab fikih Indonesia. Lah, ini menariknya di situ. Pengakuan itu tidak serta-merta dengan pembenaran dalam sebuah narasi atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh para mahasiswa atau peneliti lainnya, tapi juga sebuah apa itu? Maksudnya fikih madhab yang dibangun oleh 4 madhab tadi yang muktabar itu kan tidak serta-merta langsung menjadi madhab sebelum adanya proses. Lah, disitulah muncul yang namanya proses yang saya kategorikan seperti dialektika ini, dimasukkan kepada konteks kekinian yang pada saat ini yang seharusnya kita lakukan untuk melakukan sebuah kajian, yang kajian itu secara serius. Mungkin Mas Edi bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Buzairi ini tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ada beberapa hal yang kemudian saya pahami. Bagaimana kemudian dalam hukum Islam di Indonesia itu memiliki corak atau nilai atau sesuatu hal yang kemudian berbeda. Artinya dari sini kemudian bagaimana natural law yang ada di Indonesia atau hukum yang memang berkembang di Indonesia ini kemudian bisa terangkat, didialogkan di situ, sehingga kemudian bagaimana KHI yang statusnya impres ketika kemudian dimunculkan CLD KHI atau counter legal draft kompilasi hukum Islam yang kemudian dikaji lagi, didialogkan. Harapannya adalah bagaimana kemudian
KHI yang statusnya impres ini naik menjadi undang-undang. Sip, mantap. Sehingga Ya. ketika kemudian KHI ini yang statusnya sebagai impres, maka dia berlakunya hanya kepada hukum-hukum tersebut hanya berlaku untuk orang-orang Islam saja. Iya, Artinya dalam artian begini, KHI hanya bisa dipakai atau digunakan dalam konteks itu pengadilan agama ya. Kalau peradilan kan sistemnya, artinya hanya berlaku dijadikan bahan dasar di sana gitu. Iya, sebagai pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim. Namun ketika kemudian KHI ini naik menjadi undang-undang, Sip. maka di sana akan berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia. Artinya Iya, di sini bagaimana khususnya- kemudian hukum Islam menjadi punya sumbangsih gitu ya, punya Siap, sumbangsih ya. terhadap hukum keluarga yang ada di Itu Indonesia. prestasi Nah, sekali. ini yang ingin saya tanyakan, apa sih nilai-nilai kemudian yang dikonter gitu? Ini kan bahasannya sudah ada KHI nih ya, Iya, sudah ada nilai, kemudian ada counter legal draft yang itu membahas bagaimana seharusnya KHI ini diperbaiki sehingga layak menjadi hukum positif di Indonesia seperti itu. Nah, nilai-nilai itu yang didialogkan atau yang terjadi dialog di situ saya pengen tahu nilai apa saja. Itu yang menjadi persoalan yang sangat menarik. Poin-poinnya apa saja. Untuk itu ya, bagi teman-teman yang masih penasaran perkembangan hukum Islam di Indonesia itu akan seperti apa, terus saja di sini sampai selesai. Ya. Biar tidak separuh-separuh gitu Sip, pemahaminya. mantap. Melanjutkan pembahasan yang kedua terkait counter legal draft dan bagaimana KHI itu dikonter. Iya, Dikonter untuk membedakan mana sih yang harus yang seharusnya dimasukkan atau diterima sebagai fikih madhab atau pendapat atau hukum yang akan diterima oleh masyarakat sesuai dengan pertimbangan para ahli hukum, para akademisi dan juga peneliti. Yang pertama, Oke, mohon maaf saya potong iya, dulu. ya, gimana? Ini berbicara tentang madhab ya. Jadi nanti arahnya ini kan larinya kan itu ke ini ya, Kepada ke hukum pendapat- positif ya. Iya, Maksudnya golnya ketika dialektika ini kemudian ini diusulkan pengennya itu larinya ke undang-undang positif. Iya. Kan ada 3. Jadi hukum Islam itu kan ada syariah, ada fikih, ada hukum Islam. Syariah kan konteks yang lebih luas yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. ajaran Islam secara umum, kemudian fikih yang sudah dikitabkan, law in book tadi. Oh, ya, Nah, inilah yang dijadikan dasar sebagai nilai tradisional ya, law in book. Dan ada yang ketiga yaitu hukum Islam. Hukum Islam itu adalah ya nilai-nilai Islam yang didasarkan pada hukum Islam, tetapi atau kepada syariah atau kepada fikih, tetapi sudah kemudian masuk menjadi legalitas dalam sebuah negara. Artinya hukum tersebut atau undang-undang hukum Islam tersebut itu sudah masuk menjadi peraturan yang legal gitu ya. Iya. Oke. Jadi target utamanya adalah menjadi legal ya. Menjadi ya, undang-undang lah gitu loh menjadi kalau undang. bahasa sederhananya. sederhananya seperti Oke, itu. langsung kepada poinnya tadi. Ya, sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Hmm? Itu ada 18 pasal. 18 pasal Ada ya. 18 pasal yang dikonter ya. Yang Tadi dikonter. dalam KHI itu ada 18 pasal. Mm-mm. Namun fokus utamanya itu ada 3. 3. Tapi Jadi tidak meninggalkan 18 pasal yang akan dibahas. Oke. Meskipun fokus utamanya itu ada 3, ada 3. pembahasan secara mendalam, Mm-mm. kajiannya yang secara mendalam, namun tidak meninggalkan pembahasan yang sampai 18 pasal tadi. 18. Oke. Tuh. Bolehlah sedikit-sedikit dijelaskan 18 itu apa, kemudian yang 3 apa. Kenapa kemudian dari 18 ini dieliminasi menjadi 3 bagian? Nah, itu saya pengen tahu, apa sebenarnya menjadi tolak ukur gitu. Kenapa kemudian pilih 3 Lah, dari 18? itu sama Satria Naga. Karena ada proses seleksi alam ini gitu loh. Berarti ada suatu pertimbangan sehingga kemudian terjadi penyeleksian dan pencoretan. Oke. Sip. 1. Yang pertama itu perkawinan atau pernikahan. Mm-mm. Di KHI itu Mm-mm. perkawinan atau pernikahan itu masuk ranah ubudiyah atau ibadah. Ibadah. Nah, Tetapi dalam counter legal draft itu masuk muamalah. muamalah. Iya. Berarti dilarikan dari konsep Iya, ubudiyah ke muamalah. Muamalah, iya. Poin pertama. Itu- Poin kedua. Yang sebelum itu Oh, masih sebelum dijelaskan. sedikit Monggo. memberikan pemahaman ya, meskipun Mm-mm. ini tidak masuk dalam bagian pembahasan yang secara mendalam. Itu Mm-mm. kan dalam pasal 2 KHI Impres nomor 16 tahun Mm-mm. 91 Iya. itu
maksud dari nikah atau pernikahan itu kan bernilai ibadah. Cuma Iya. di situ perbedaannya nilainya di mana lah, di sini letaknya nilai liberalnya sama nilai tradisionalnya di mana lah. Kalau KHI Impres itu bernilai Ibadah. tradisionalis, Mm-mm. sedangkan counter legal draft itu menyatakan bukan ibadah tapi muamalah. Muamalah Itu berdasarkan ya. pasal 2, sama-sama pasal 2, cuma isinya berbeda, Mm-mm. tapi statusnya muamalah. Muamalah. Iya, Oke. bernilai muamalah lah. Maksud dari nilai muamalah ini, pernikahan itu bukan sebuah nilai ibadah tapi nilai muamalah, sebuah kebutuhan. Mm-mm. Sebuah kebutuhan antara norma sosial, kebutuhan psikologi, psikis, baik laki-laki maupun perempuan lah di situ. Oke. Lah dari sini sudah memunculkan yang namanya dialektika yang berbeda Antara kubu yang memahami antara nilai tradisional. liberalistik dengan nilai tradisionalistik. Oke. Nah, Oke, baik. itu Poin pertama pembahasannya, ya. poin yang terus Poin yang pertama. kedua yaitu wali nikah. Wali nikah. Wali nikah itu dalam KHI Impres Mm-mm. itu terdapat dalam pasal 14. 14. Iya. Mm-mm. Wali nikah itu adalah termasuk rukun nikah. Rukun ya. Rukun. Rukun. Iya. Oke. La nikah illa biwaliyin wa syahidin gitu ya. sip, Dasarnya mantap, bos. dari kubu tradisionalis. Iya. Terus wali nikah ya. Mm-mm. Wali nikah. Oke ya. Kalau Gimana? kemudian wali nikah itu dalam aturan sebelumnya itu menjadi rukun, maka di counter ini dijadikan sebagai apa? Sebagai bukan apa? bukan sebagai bukan rukun. sebagai rukun. Bukan. 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 Berarti syarat. Iya, Bukan juga. bukan sebagai rukun. Artinya tidak perlu ada berarti kalau memang itu Wali bukan nikah menjadi rukun. itu kalau dalam counter legal draft itu sebagai syarat nikah. Syarat ya. Iya. Harus Jadi ada tapi tidak ada di Iya, dalam itu. Meskipun ya. Gimana konteksnya itu? Maksudnya konteksnya seperti ini. Yang dimaksud syaratnya nikah, wali nikah ketika tidak hadir dalam sebuah Pernikahan, pernikahan akadnya di lokasi itu tidak menjadikan persoalan. pernikahan itu batal. Tetap Karena sah. tidak menjadi rukun Iya, ya. karena tidak menjadi rukun lah di situ. Ini menurut para ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, namun mayoritas itu membolehkan. Lah, Bolehkan. yang membolehkan di sini adalah dialektika nilai liberal. Namun ini juga dipertentangkan. Ini sebenarnya masuk ke nilai tradisionalistik atau law in book tadi ya. Itu soalnya hampir mayoritas ulama menyatakan bahwasanya wali nikah meskipun tidak hadir di suatu tempat akad atau tempat prosesi pernikahan itu tidak dapat membatalkan pernikahan. Nah, seperti itu. Dalam konteks draft ini ya, masih Iya, draft ya. itu dalam draft ya. Terus yang kira-kira ada penjelasan lebih dalam? Ya sebenarnya sama sih konteksnya. Jadi kalau yang diusulkan di draft itu awalnya kan wali itu kan sebagai rukun. Ya, Maka sepakat. rukun itu berarti kan harus ada Harus gitu. ada. Harus ada pada saat terjadinya akad. Tetapi kemudian ketika menjadi syarat, maka syaratnya mungkin hanya sebatas persetujuan mungkin ya. Iya. Hanya persetujuan. sebatas menyetujui, kemudian ketika pelaksanaannya atau ikatan perkawinannya ketika akad itu tidak perlu ada gitu maksudnya ya. Iya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Itu dalam konteks draftnya yang diusulkan ya. Nanti iya. kita bahas seperti apa kelanjutannya. Terus yang ketiga pencatatan nikah. Lah, di dalam KHI Impres itu pencatatan nikah itu termasuk Administratif. administrasi nikah. Namun dalam counter legal draft itu sebagai rukun. Jadi dibalik ya. iya, dibalik. Dibalik. Ini, dibalik. Jadi rukun nikah. Jadi kalau misalnya pencatatan nikah itu tidak dicatatkan secara nasional, secara pemerintah, maka nikahnya itu tidak sah. Tidak sah. Iya. Jadi pendapatnya para ulama yang mengatakan bahwasanya nikah tanpa dicatatkan, misalnya nikah di bawah Tangan. itu kan
semua semua ulama berpendapat bahwa itu sah. mayoritas ya sah, nikahnya sah, akadnya Secara tetap agama. sah. Cuma karena adanya pertimbangan untuk di Indonesia, itu adanya pertimbangan yang memang pertimbangannya itu sangat merugikan pihak perempuan. Iya. Apabila tidak dicatatkan, maka secara otomatis counter legal draft mengcounter KI Impres itu dilakukan sebuah perubahan agar tidak terjadi yang namanya kemudaratan Ya. yang menimbulkan ketimpangan sosial, Oke, keadilan, bahkan keadilannya itu tidak bisa memberikan kepastian hukum kepada kepada si terutama suami perempuan istri, ya. ya terutama Karena perempuan. kalau tanpa adanya proses legalitas itu tadi, si pihak laki-laki bisa mentalak kapan saja Iya, benar. tanpa persetujuan dari perempuan Iya. gitu. Kemudian untuk melindungi hal tersebut, mungkin salah satu alasan menjadi faktor kenapa kemudian di counter legal draft itu dijadikan sebagai rukun yang adalah harus untuk dipenuhi. menghindari itu. Untuk menghindari ini. Untuk menghindari itu. Nah, untuk seperti apa perdebatannya nanti kan akan dibahas Iya. lebih panjang. Bagaimana dialog antara nilai-nilai liberal dan juga nilai tradisional. Poin yang keempat, Poin yang keempat yaitu kesaksian perempuan dalam perkawinan. kesaksian perempuan Dalam perkawinan. perkawinan. Kalau Ini- dari nilai tradisional mungkin kan yang berhak menjadi saksi itu kan laki-laki ya. Iya, ini dari pihak perempuan, dari misalnya perempuan tidak boleh menjadi saksi. Ini diatur dalam pasal 25 Pasal 25 KI KH. KI Impres, ya. Mm-mm. Ini bernilai tradisionalistik. Mm-mm. Karena apa? Karena perempuan itu tidak bisa Tidak bisa menjadi baik saksi. para ulama mazhab itu mengatakan ataupun ulama-ulama lain mengatakan bahwasanya perempuan itu memang tidak bisa menjadi saksi. Artinya kesaksiannya tidak Iya, diterima. tidak bisa gitu. diterima Tidak bisa diterima. secara hukum fikih ya. Namun dalam counter legal draft itu laki-laki dan perempuan itu mempunyai status yang sama. Status yang sama. Status Oke. hukum yang sama, status Artinya haknya sama status ya. haknya untuk memberikan kesaksian Itu sama gitu. itu sama, baik laki-laki maupun perempuan itu tetap diakui secara hukum legitimasi hukum, ya. secara hukum, secara Oke. draft hukum ini hukum Islam Oke. ini. Ini apa ya? Saya sampaikan ulang dari awalnya ini. Beberapa poin-poin di sini yang disampaikan ini adalah draft yang kemudian terjadi pertentangan nilai, maksudnya terjadi dialog bukan pertentangan. Terjadi dialog antara nilai tradisional dan juga nilai liberal. Artinya di sini masih dalam proses kajian gitu ya. Benar. Dalam Di proses kajian. Artinya ini belum final. Ini kemudian nanti dikaji bagaimana formulasi yang bagus, dicari formulasinya yang kemudian sama-sama mengcover nilai tradisional, mengcover nilai liberal yang kemudian hadir menjadi solusi. Itulah yang diharapkan. Jadi bukan berarti kita mau merubah hukum Islam di sini ya. Tapi di sini ada proses dialog hanya gitu. sebatas mengkaji ulang dari beberapa pendapatnya ulama fikih dan diakui oleh mayoritas ulama Indonesia dan berbentuk draft KHI, sehingga perlu diperbarui dengan makanya sebelum KHI. ini dilegalkan atau diusulkan ini makanya perlu pengkajian. dibahas gitu Iya, perlu dibahas, perlu dikaji. Saya kan selaku mahasiswa perlu dan sangat penting sekali untuk mengkaji bagaimana jalannya hukum, terutama hukum Islam sebagai aturan main di dalam menjalankan syariatnya, muamalahnya, bahkan akhlaknya selaku umat Islam dapat terlindungi dan dilindungi oleh negara seperti itu. Seperti itu ya. Sekarang poin keempat, poin kelima sekarang. Oh, sudah kelima ya. Poin kelima itu batasan minimal usia menikah. Nah, ini sudah dibahas ya dan sudah disahkan di Undang-Undang Nomor 9. Nah, bagaimana kalau CLDKHI membahas atau memandang itu? Dijelaskan di pasal ini pasal 15. Pasal 15 ya. Di Undang-Undang Nomor 16 tahun 19. Dari itu ya batasan seorang suami menikah itu umur 19 tahun. 19 tahun ya. Iya. Laki-laki maupun perempuan ya. Berarti kalau perempuan itu 16 tahun.
Dari itu rumusan yang Ini KHI ya. KHI ya? Iya KHI. Tapi kalau KHI. di Undang-Undang Nomor 16 itu sama. keliru saya. Heeh. Kalau di Undang-Undang Nomor 16 Itu sama. tahun 19 Itu batas minimal usia menikah perempuan itu berapa? 19 tahun. 19 Baik tahun. laki-laki Itu dan maupun perempuan. iya. Itu sama. Ini diatur di KHI. Itu usia menikah bagi seorang mempelai perempuan itu 16 tahun. 16 tahun. Tapi Yang kalau di KHI laki-laki itu 19 tahun. Iya. Kalau di CLD KHI-nya, Kalau di konternya CLD itu minimal 19 tahun. Jadi sama. Iya. artinya nilai ini sudah disahkan di Sudah Undang-Undang Nomor 1. iya, sudah disinkron. tahun Namun 74. ada tambahan, ada penjelasan tambahan, di kalimat selanjutnya, apabila berumur Di bawah, di atas 25 tahun, di atas, di maka atas. seorang perempuan berhak untuk menikahkan dirinya. Menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang dianggapnya mampu untuk memberikan nafkah 25 ya. mencukupi Tanpa mencukupi tanpa persetujuan wali. Oke. Dengan syarat atau catatan dapat diwakilkan oleh wali afdol, wali hakim. wali hakim ya. Oke. Nah, Ya. Artinya untuk terkait dengan batasan usia, ini sebenarnya kita sudah final. Kenapa? Karena di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu sudah ditetapkan. Artinya status secara hierarki Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu sudah lebih tinggi daripada KHI. Seperti itu. Artinya ini sudah selesai. Cuma ada pembahasan yang tetap bisa dilanjutkan, yaitu terkait dengan kemudian di usia di atas 25 itu bisa menikahkan sendiri. Artinya ketika usia 25 tahun usulan yang ditawarkan itu tidak perlu syarat khusus mendapatkan izin atau restu daripada wali gitu. Karena kenapa? Karena usia 25 dianggapnya sudah mampu membedakan mana laki-laki yang mampu untuk dijadikan sebagai suaminya, sehingga nanti dia bertanggung jawab atas dirinya gitu. Iya, sepakat. Lanjutkan poin selanjutnya. Terus permasalahan berikutnya mengenai perkawinan seorang tadi ya sudah dibahas ya. Ya tadi ini perkawinan seorang gadis. Oke, ya, sudah usia, ya. Antara kalau perlu persetujuan gadis, wali atau tidak kan gitu ya. Kalau seorang gadis itu nikah dengan syarat wali. Itu diatur dalam pasal 14 KHI. Terus di counter legal draftnya itu tidak perlu. Enggak. Gimana? Gadis pada usia 21 tahun dapat menikahkan dirinya. Ini 21 tapi 21 ya. tahun 21. Ya, ini. Di umur 21 tahun baru bisa menikahkan dirinya. Iya. Oke. Lanjutkan. Poin selanjutnya. Ya, lanjut mahar. Ya. Statusnya mahar di sini di pasal 30 KHI Impres itu mengatakan bahwa suami memberikan mahar kepada istri. Suami memberikan mahar kepada istri. Iya. Akan tetapi di counter legal draft itu laki-laki maupun perempuan berhak untuk memberikan mahar. Laki-laki maupun perempuan berhak untuk memberikan mahar. Iya. Oke. Nih lah ya. Nah ini agak ada saja ya, benar ya. Iya, benar. Jadi yang dimaksud mahar di situ bukan terfokuskan kepada seorang laki-laki, tapi ini juga kepada seorang perempuan. Apabila perempuan itu ingin menikah, misalnya seorang Mas Edi Purwanto ingin menikah kepada si A, terus ada juga maharnya dari perempuan. Itu kan wajar saja ya, misalnya Mas Edi memberikan mahar kepada seorang perempuan. Tapi ini terbalik ya. Ya, misalnya si A atau si B atau si C mau menikah perempuan dengan Mas Edi, si perempuan itu mau menikah dengan Mas Edi. Makanya perempuan yang punya inisiatif lebih awal itu perempuan untuk menikah, jadi tidak masalah. Perempuan itu memberikan mahar kepada laki-laki. Jadi ini larinya konsepnya kembali lagi kepada awal. Kenapa? Karena konsep awal itu kan keadilan. Bukan. Nikah itu dipandang sebagai urusan muamalah, sehingga kemudian siapa yang memulai di situ, yang kemudian dianggap memberikan mahar kan, seperti itu kan ya. Iya. Ini kembalinya memang ke tadi yang dimaksud pernikahan itu antara ubudiyah dengan muamalah gitu. Karena beranggapan bahwa muamalah, maka siapa yang memulai, siapa yang menginginkan, maka di situ yang Ini juga kembali bukan hanya urusan ubudiyah ataupun muamalah, tapi juga urusan bagaimana muamalah di sini dapat menghadirkan keadilan.
keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, kemanfaatan seperti itu. sama juga. ya. Oke, lanjutkan dulu. Nanti kita bahas lah mana yang paling menarik. Terus kedudukan suami istri. Nah, ini kedudukan suami istri. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, diatur dalam pasal 79. Dalam counter legal draft, kedudukan suami dan istri itu sama, seimbang. Okay. Nah, artinya tidak ada lagi tidak kepala ada keluarga. yang namanya kepala sekolah, tapi ini partner gitu iya, ya. Partner. Iya, kembali lagi kepada nilai muamalah tadi. Oke, lanjutkan. Lanjut. Nanti kita cari mana bahasa yang paling kemudian. Masa kawin. Perjanjian masa kawin ini juga diatur di ini tema saya ini. Perjanjian masa kawin atau kawin kontra istilahnya ya. Oh, kawin kontra. Kawin kontra. Di sini bahasanya perjanjian masa kawin. Di KHI itu tidak ada, itu tidak diatur dan tidak diakui. Tidak diakui sama tidak berarti diakui, ya. Terus kalau namun, di CLD di counter legal draft itu diatur perkawinan dengan masa tertentu, artinya nih diatur perkawinan putus bersamaan dengan kesepakatan. Artinya di CLD KHI ini berusaha untuk kemudian melegalisasi perkawinan kontra itu tadi. Iya. Oh iya, kita bahas lah mana yang masuk, mana yang enggak. Ini masuk kepada fokus permasalahan saya sudah. Ini masuk yang secara mendalam ya, kajian yang perlu peneliti untuk mengkaji sampai benar-benar menemukan jawabannya, yaitu nikah beda agama. Oke, ini menarik. Itu dalam KHI itu sudah jelas-jelas haram. Tapi di counter legal draft itu statusnya mubah. Artinya boleh selagi mencapai tujuan perkawinan. Itu diatur dalam pasal 54 counter legal draft. Oke, nanti ini akan jadi pembahasan yang lebih menarik ya. Akan lebih panjang nanti kita bahas. Lanjut. Terus poligami. Terus lanjut aja biar cepat selesai poligami. Itu poligami dalam KHI itu boleh dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ini di dalam kompilasi hukum Islam itu tidak boleh. Tidak boleh? Iya, haram ligairihi seperti itu. Oh ya, nanti kita terus iddah. Iddah itu terbagi menjadi 3. Iddah masa tunggu, perceraian dan masa bergabung atau meninggal. Ditinggal. Ketika konsepnya berbeda nanti implikasinya juga berbeda. Iya, ini sangat penting untuk dibahas karena ini berhubungan dengan nasib manusia. Bukan hanya satu orang, tapi nasib manusia sampai ke generasi berikutnya. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara kesetaraan. Terus iddah nusyus ya. Nusyus atau durhaka. Iya, durhaka. Ini nusyus itu dikhususkan untuk istri. Dalam KHI ya. Dalam KHI. Jadi dalam istilah KHI nusyus itu hanya diberikan kepada istri. Tidak ada suami nusyus gitu kan? Tidak ada. Nah, kalau di CLD KHI counter legal draft itu ada gitu ya. Ada. Berlaku untuk baik perempuan maupun laki-laki gitu. Artinya siapapun yang kemudian tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya itu dianggap nusyus gitu ya. Tidak hanya berlaku untuk perempuan. Ke-17 langsung ya. Langsung hulu atau perceraian atas inisiatif istri. Oleh istri. Iya. Hulu atau yang disebut dengan perceraian di sini adalah ini banyak sekali ya, menarik ya. Mungkin istilahnya dalam pasal 161 itu hulu dinyatakan tolak bain sukroh. Talak 3 sehingga lah. Sehingga tidak bisa diharuskan, tidak bisa langsung kembali. Tidak. Talak bain sukroh? Iya. Talak 2? Langsung kalau misalnya seperti ini. Maksudnya apabila seorang istri itu punya inisiatif untuk hulu, maka jatuhnya itu langsung talak bain 3, langsung sukro, langsung 3. Kubro berarti langsung. Iya, langsung talak bain kubro. Iya. Gawat ya. Berarti kalau ketika mau menikah lagi atau kembali lagi harus menikah dulu dengan yang lain. Iya.
Konsekuensinya di situ ya. Berarti kemudian peluang untuk perempuan minta huluk itu harus benar-benar paham resikonya ya. Iya. Terus rujuk ya, rujuk. Itu rujuk dikhususkan bagi seorang suami. Suami. Iya, tapi dinilai liberal itu suami dan istri. Artinya Suami posisinya sama. Oh, berarti bisa lah ya. Kalau Iya, rujuk kalau itu di bisa dilakukan oleh si istri. biasanya kan Tanpa laki-laki harus ya. melakukan pernikahan ulang atau Oke. pernikahan lagi. Oke, tetap sudah ada 18 ini kan ya? Iya, sudah ada. Nah, 18. dari 18 itu kenapa kemudian tereliminasi menjadi 3 dan 3 itu apa saja gitu? Yang pertama pencatatan perkawinan, Penyataan karena ini perkawinan berhubungan dengan nasib. banyak ya, jangka Iya, panjang nasib, lah, ya, jangka panjang nasib anak, keturunan juga dan ya, sebagainya. termasuk Oke. warisnya. Terus Kita yang bahas satu-satu kedua nanti. Yang kedua tentang nikah beda agama nikah ya. Beda agama. Nikah beda agama apakah kemudian bisa diakui atau tidak gitu. Iya. Yang Yang ketiga poligami. poligami. Iya. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama dari bahasan apa dulu? Ini Dari sudah menjadi menarik. pencatatan dulu, dari pencatatan Dari nikah dulu. pencatatan. Oke. Iya. Pencatatan Kita yang sebelumnya dari KHI itu tadi dinyatakan sebagai proses administratif ya. Iya, benar. Bahkan juga di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, statusnya masih sebagai administratif Iya, gitu. benar. Nah, kemudian kalau di CLD KHI ini sebagai apa? Sebagai rukun. Sebagai rukun. Iya. Kalau sebagai rukun, maka ini berkonsekuensi terhadap Sahnya atau tidaknya iya, gitu ya. iya, Pernikahan yang iya. dilangsungkan. Ini menariknya. Artinya begini, kalau kemudian dijadikan sebagai rukun, maka di situ dia harus ada kan Harus gitu. ada, harus dicatatkan. Nah, itu kan draft. Nah, bagaimana kemudian terjadinya proses dialektika antara menanggapi persoalan itu baik dari kubu liberal maupun dari kubu tradisionalis. Bagaimana pandangannya dan siapa saja yang berkomentar di sana gitu. Yang pertama menurut Prof. Musda Mulia ya. Musda Mulia. Musda Mulia. Pertimbangannya itu ini lebih condong kepada kemudaratan apabila Lebih ke pro berarti ya. Ya, lebih kepada pro. Apabila pencatatan pernikahan tidak dilakukan secara di negara atau secara administrasi, maka potensi peluang untuk meninggalkan itu lebih besar. Oke. Jadi kenapa ini menjadi rukun? Jadi rukun. Wah. Kalau rukun itu kan sudah pasti ya, tidak bisa harus ditawar. ada kan, harus ada. Iya. Ya. Artinya Musda Mulia ini bersepakat kemudian bagaimana proses pencatatan itu menjadi ini ya. Iya, menjadi rukun ya. Iya. Terus kemudian bagaimana dari kubu tradisional? Kalau dari kubu tradisional itu tidak harus. Tidak Karena harus. apa? Tidak harus. Karena apa? Pencatatan nikah itu sebagai syarat. Sebagai syarat pernikahan untuk diakui secara nasional. Artinya apa? Ketika seseorang pasangan suami istri melakukan akad, baik dicatat setelahnya akad atau jauh hari setelahnya akad. Istilahnya kan ini nyambungnya kepada isbat nikah ya. Iya. Tapi sebelum isbat nikah itu ada yang namanya pencatatan. Iya. Jadi pada saat proses akad harus sudah dicatatkan. Lah, catatnya ini maksudnya kan ada jeda ya. Ada jeda yang memang tidak harus menunggu kepada isbat nikah atau apa ya setelahnya itu. Tapi pada saat proses akad itu benar-benar tercatatkan secara nasional. Ini sah secara negara, maka sah pula secara saya belum menangkap ini. Dari tradisionalis tadi ini berarti belum mau menjadikan sebagai sebuah rukun ya? Atau sepakat atau kontrak? Tetap sepakat ya. Sepakat bersyarat untuk dijadikan sebuah rukun pernikahan. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat atau kita pandang dari sisi mudaratnya itu bagaimana? Kalau dilihat dari sisi mudaratnya itu pertama, potensinya akan terjadi perceraian. Potensinya akan mudah untuk terjadi yang namanya perceraian. Artinya ketika kemudian tidak tercatatkan, ada potensi yang sangat besar
untuk ditinggalkan. laki-laki itu Iya, meninggalkan secara sukarela gitu, Iya. kapan saja, di mana saja, dan tidak ada proses yang bisa dilakukan oleh pihak perempuan gitu, Iya. karena tidak punya legalitas. Iya, Jadi iya. mau Intinya nuntut hak-hak itu udah nggak bisa Iya, gitu. karena memang tidak punya kekuatan hukum ya. Tidak punya kekuatan Karena hukum. kan selain itu juga tidak ada perlindungan hukum. Oke. Ini yang menjadi tolak ukur Prof Musda Mulia itu berargumentasi untuk kemudian bagaimana pencatatan pencatatan nikah ini masuk bagian dari rukun nikah. Iya. Artinya untuk di tema ini antara nilai liberalis maupun nilai tradisionalis itu menemukan satu pemahaman atau titik temu di sini, sama-sama menyetujui. Atau ada pandangan lain mungkin? Kalau dari tradisionalistik itu mengatakan nikah itu tidak harus dicatatkan. Tidak harus dicatatkan, Iya, tapi kemudian tapi kemudian untuk menyarankan, solusi, artinya hanya sebagai alternatif gitu. Untuk solusinya apabila ini memang tidak dicatatkan, perlindungan hukumnya dengan cara isbat nikah tadi. Isbat nikah. Iya, dengan pengajuan. Agar apa? Agar hak warisnya itu anak yang dilahirkan dari dari pasangan suami ini istri ini dapat dilindungi. Dapat dilindungi. Iya. Nah, kalau dari pandangan peneliti sendiri terhadap fenomena ini atau terhadap dialektika terkait dengan persoalan pencatatan nikah ini menjadi rukun atau tidak, itu bagaimana? Kalau dari peneliti sendiri sebenarnya disederhanakan ini bisa. Ya, tidak harus merubah terhadap sahnya perkawinan, namun tetap harus diupayakan bagaimana pencatatan ini menjadi keharusan bagi orang yang akan melaksanakan pernikahan. Jadi pada saat pernikahan itu akan berlangsung, pencatatan juga harus berlangsung seperti itu. Jangan sampai menunggu 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 1 tahun seperti itu. Ini cuma sebagai syarat, bukan sebagai rukunnya. Artinya kan sebenarnya begini, ketika kemudian ini disahkan, maka konsekuensinya ketika kemudian menjadi rukun, nilainya ini menjadi rukun, pencatatan itu menjadi rukun, maka berakibat kepada perjanjian yang dilakukan yang tidak berdasarkan pencatatan maka dianggap tidak sah. Maka secara otomatis maka berdampak kepada isbat nikah itu menjadi tidak berlaku lagi. Iya. Tidak akan ada isbat nikah. Iya. Nah, bagaimana kemudian nasib-nasib yang sampai saat ini masih statusnya nikah siri? Lah itu secara negara sebenarnya sudah tidak sah dan tidak diakui. Tidak diakui ya. Bagaimana solusinya? Makanya dibuatlah yang namanya draft kontra legal draft ini untuk memberikan jaminan. Untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Bagi yang sudah nikah sebelum aturan ini ada, jadi syaratnya tetap melalui isbat nikah. Iya. Berarti jadi kedepannya bahwasanya negara hadir memberikan ruang perlindungan, ruang keamanan untuk rasa nyaman kepada seorang perempuan ataupun kepada seorang laki-laki. Agar keseimbangan ini menghadirkan yang namanya kesetaraan. Dalam konsep ini sepertinya ini aman ya, karena udah selaras dengan Konstitusi Syariah juga sudah selaras untuk menjaga hifdzuddin, untuk menjaga hifdzun nasl itu kan selaras gitu. Artinya agar semuanya tercover. Di sini perbedaan sudut pandangnya adalah hanya perbedaan menjadi rukun atau tidak gitu ya. Menjadi rukun dan syarat. Rukun atau syarat gitu ya. Jadi sebenarnya secara esensi dari dua paham atau dua nilai-nilai yang berkembang antara tradisional sama liberalisme itu sebenarnya sama-sama sepakat gitu. Hanya terkait dengan ketegasannya. Terkait dengan ketegasannya bagaimana kemudian negara hadir untuk memberikan ketegasan atau tidak terhadap proses administrasi ini. Nah, kita lanjutkan kepada poin yang kedua. Ini sepertinya lebih menarik gitu. Apa? Ya nggak tahu apa. Yang kedua, yang ketiga lebih menarik. Nikah beda agama apa poligami? Nikah beda agama dulu dah. Poligami karena tidak akan pernah usang dia. Persoalan yang akan terus bahas gitu. Sepanjang masa. Nikah beda agama. Nikah beda agama secara KHI itu memang ada beberapa yang diperbolehkan ya. Iya. Kembali kepada pasal ya. Kembali kepada pasal 40 KHI yang menyatakan larangan
atau statusnya haram melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita non muslim. Ini sudah final ya, sudah final, tidak bisa ditawar. Kalau sudah KHI itu kan sumbernya dari law in book ya, dari kitab-kitab fikih. Dari kitab-kitab fikih. Ini sudah jelas sekali. Namun dalam kompilasi dalam counter legal draft itu mengatakan bahwasanya pernikahan beda agama itu statusnya mubah selama mencapai syarat tujuan perkawinan. Oh, jadi tolak ukurnya tujuan perkawinan itu secara legal. Tujuannya di situ. Pak, ini untuk terkait dengan ini kita perlu bahas apa sebenarnya sih kemudian larangan nikah beda agama itu. Larangan nikah beda agama dalam konteks hukum Islam itu apa? Maksudnya gitu. Kan untuk hifdzuddin ya. Iya. Jadi kalau secara saya pribadi di sini nikah beda agama itu kan fungsinya adalah untuk kemudian bagaimana hifdzuddin. Itulah alasan kenapa kemudian dalam Islam sendiri yang tidak diperbolehkan nikah beda agama itu kan perempuan kan ya. Iya. Karena cenderung perempuan itu biasanya larut dalam perasaannya, sehingga kalau sudah kadung jatuh cinta atau karena statusnya dulu kan laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga ditakutkan kemudian ketika nikah dengan beda agama ikut berpindah agama gitu. Sehingga disitulah alasan sebenarnya kenapa kemudian pelarangan atau keharaman nikah beda agama itu tadi kan ya. Nah, untuk dalam konteks sekarang kira-kira seperti apa gitu? Nikah beda agama ini kalau dilihat dari konteks sekarang ini sebenarnya bukan menjadi sebuah permasalahan baru. Tapi ini seharusnya menjadi perlindungan, menjadi istilahnya menjadi perlindungan, menjadi istilahnya kebebasan terhadap hak-haknya individu. Kalau dilihat dari masyarakat sekarang ya, apa sih keberatannya? Misalnya saya harus menikah dengan non muslim, atau dalam kitab-kitab klasik itu tidak pernah ada pemaksaan dalam agama, tidak pernah juga dalam artian saya harus menikahi sesama muslim. Artinya menikah itu memberikan kebebasan kepada orang yang dicintainya dengan syarat. Syarat tadi dengan tujuan-tujuan pernikahan, dengan mencapainya tujuan pernikahan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga adanya perbedaan pendapat. Artinya kan agama itu adalah akan mempengaruhi pola berpikir, pola pandangan, dan bagaimana dia bersikap kan. Ketika kemudian perbedaan itu terlalu signifikan, biasanya akan cenderung melahirkan perbedaan, dan perbedaan kalau tidak disikapi dengan bijak itu biasanya akan menimbulkan pertikaian gitu. Artinya ketidakharmonisan dalam keluarga, dan itu juga akan berdampak kepada anaknya nanti kan ya. Iya. Nantinya ini akan kemana arah anaknya itu akan ini arahnya semisal ini disahkan, maka secara otomatis si perempuan si ahli waris ini tidak berhak untuk mendapatkan ahli warisnya. Kalau misalnya pernikahan beda agama ini disahkan ya. Kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi. Ini sudah final ya, sudah finish, tidak bisa ditawar lagi. Tapi dalam konteks yang sekarang perlu ditinjau. Karena apa? Karena pertimbangan hak asasi manusia, kesetaraan juga kan perlu. Saya mau menikah dengan non muslim atau non muslim mau menikah dengan muslim, itu kan hak mereka untuk melangsungkan pernikahan. Iya, walaupun ini terlepas dari keyakinan, bukan terlepas dari keyakinan. Walaupun secara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sudah jelas ya. Sudah jelas. Pernikahan sah hanya apabila dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing kan. Artinya di sini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau yang sekarang sudah di amandemen ke Nomor 16 Tahun 2019 itu tidak memberikan celah dan ruang untuk kemudian terjadinya pernikahan beda agama gitu. Namun dari perbedaan pandangan di situ, apa harmonisasi yang kemudian ditawarkan oleh peneliti atau peneliti menemukan dari beberapa pandangan yang sudah disampaikan? Dan apabila terjadi yang namanya pernikahan beda agama, yang pertama solusinya untuk diakui secara nasional, secara hukum, itu harus ada istilahnya
penyelundupan ya, penyelundupan hukum, penyelundupan orang ini harus ikut dulu kepada Islam atau ini ikut dulu kepada Kristen atau kepada non Muslim, lalu disahkan secara undang. Ini untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terus yang kedua bisa melakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan agama untuk mendapatkan kepastian hukum dulu kepada hakim bahwasanya nikah beda agama ini bagaimana agar ini disahkan secara nasional dengan cara hakim, lalu dari hakim itu akan ditimbangkan apakah ini memang seharusnya disahkan atau tidak. Ini keputusan hakim ya. Iya. Lalu surat apapun keputusannya itu disampaikan kepada Discapil. Artinya disiasati kependudukan ya, disiasati seperti itu. Jadi tidak harus merubah terhadap status keagamannya, tapi perlindungannya tetap diakui dengan cara didaftarkan di Dinas Kependudukan Capil itu. Seperti itu. Ini harmonisasinya. Ini bukan sebuah harmonisasi sebenarnya, tapi solusi yang ditawarkan ya. Ditawarkan seperti itu. Bagaimana kemudian proses perlindungan itu juga tercover, tetapi kemudian yang lain itu juga tercover. Iya. Atau kita jeda dulu sebentar? Tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan. Tapi sekarang sudah waktunya sholat ya, kita sholat dulu ya. Lebih baik kita sholat dulu. Nanti kita bahas lagi mengenai tentang poligami ya. Poligami ini khusus ini, kalau ini khusus. Kayaknya perlu ada kontra. Saya harus memposisikan di kontra kalau yang ini. Atau di baik, biar agak seru lah. Oke, itu saja ya. Jadi dari beberapa persoalan yang sudah disampaikan, pembahasan yang ada di CLDKHI Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang diperbincangkan sebagai saran untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika akan mengesahkan atau legitimasi perundang-undangan. Itu saja, kita akan sambung di pembahasan selanjutnya terkait dengan fokus di poligami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk Ustadz Busairi. Semoga cepat selesai lah, termasuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.